Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam 19 April 2020, aku duduk diam, termenung memandangi layar kaca yang berwarna-warni. Sebagian besar berwarna merah gelap, dengan bulatan menutupi Jakarta dan Pulau Jawa. Ya, per hari ini sudah 6.575 orang yang dinyatakan terkonfirmasi positif corona atau COVID-19. 5.307 diantaranya dirawat, 582 meninggal dunia, 287 diantaranya berasal dari DKI Jakarta. Banyak informasi dan pendapat yang menyatakan bahwa angka ini belum seberapa. Undercounting, tidak sesuai kenyataan. Kenyataannya dikatakan bisa 3, 4, 5, bahkan 10 kali lipat dari angka yang tiap hari diumumkan. Lalu bagaimana? Apakah saat ini adalah saat yang tepat kita berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang terlambat? Rasanya tidak lagi perlu. Yang rakyat butuhkan adalah tindakan yang cermat dan tepat untuk menghadang virus ini, bukan mengejarnya. Di suatu pojok kota penyokong ibu kota, sebuah keluarga kecil yang terpaksa kembali ke rumah orang tua karena ayah dan ibu seorang bayi yang hari ini baru mengunjak usia 4 bulan harus setiap hari berjuang di garis depan atau mungkin garis akhir melawan corona. Ya, di instalasi gawat darurat, di rumah sakit RSUD dan rumah sakit swasta di ibu kota. Sejak ibunya kembali bekerja selepas cuti 3 bulan melahirkannya selesai, ibu dan ayahnya harus menangani pasien COVID-19. Bahkan beberapa di antaranya meregang nyawa di hadapannya dalam waktu singkat, kurang dari 24 jam. Ibu dan ayahnya harus memakai pakaian pelindung berlapis-lapis layaknya astronot, menahan makan, menahan minum, bahkan menahan buang hajat, dan menunda pumping ASI untuknya agar APD yang berharga itu tidak sia-sia dikenakan. Betul, APD itu saat ini menjadi barang langka yang maha sulit untuk didapatkan, tapi sangat dibutuhkan. Menjadi pakaian wajib para dokter, perawat, manapun, bahkan saat mereka memeriksa pasiennya. Kita tentu tidak mau lagi kehilangan dokter-dokter, perawat, karena mereka terjangkit virus yang mematikan ini. Butuh bertahun-tahun mencetak seorang dokter. Lalu, siapa yang salah? Perlukah kita tanya siapa yang salah? Yang salah adalah kita.
Ya, kita. Kita yang keras kepala, merasa kuat, dan tetap keluar rumah hanya karena merasa sudah bosan. Yang salah adalah kita yang tetap bersikukuh. Penyakit ini tidak begitu mematikan dan bisa sembuh sendiri. Yang penting rajin minum jamu. Yang salah adalah kita yang tidak terlalu menyayangi orang tua kita dan memaksakan pulang kampung meski beresiko menularkan penyakit ini kepada mereka. Ya, memang karena tidak dilarang. Yang salah adalah kita yang meski telah dianugerahkan kecerdasan namun tidak menggunakan hati, dan meski telah dirahmati dengan hati tapi digadaikan pada dunia. Kita tidak butuh lagi air mata dan pesan sedih yang mengharu biru. Kita tidak butuh lagi pesona diri khas masa kampanye. Kita tidak butuh lagi perbedaan dan saling menyalahkan. Yang kita butuhkan adalah langkah bersama. Langkah serentak yang terkoordinir. Yang kita butuhkan suri tauladan yang lebih banyak memikirkan bangsa daripada diri. Yang kita butuhkan bukan dia dan mereka, tapi kita. Kita butuhkan aksi nyata untuk tetap di rumah saja. Semoga kita yang banyak salah ini tidak terlalu mendengarkan anjuran pemerintah untuk sering-sering cuci tangan. Bintaro, 19 April 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.